bulan Agustus. Ya, ini sudah minggu terakhir bulan Agustus tahun 2021. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang menyertai kita minggu lepas minggu hingga sampai pada hari ini. Firman Tuhan kepada kita bahwa kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama, melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Mungkin memang bila kita mendengar perkataan pelayanan atau melayani, yang terbersih di pikiran kita adalah yaitu sosok pendeta lah, atau penatua di gereja, atau aktivis di gereja yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gereja yang ada di altar ini. Itulah mungkin yang ada di pikiran kita. Namun bila kita perhatikan Alkitab kita, saudaraku, bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah itu melekat pada sikap dan gaya hidup kita, anak-anaknya. Melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus, katakan saya. Jadi saya dan saudara adalah pelayannya. Amin. Pelayanan atau melayani seharusnya menjadi kehidupan orang Kristen. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberi satu teladan bagi kita. Apa dikatakan Markus 10 ayat 45? Ada di layar, mari bersama kita baca 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah hidupnya Yesus, dan hidup Yesus inilah yang ditransfer kepada kita. Itu sebabnya saya dan saudara adalah pelayan. Sebagai contoh, siapa dia di Alkitab yang langsung dia melayani setelah dijamah oleh Yesus, yaitu ibu mertua Petrus. Di dalam Matius 8 ayat 15b dikatakan, ia pun bangun dan melayani dia. Waktu dia demam, didoakan, dilayani Tuhan Yesus, dia sembuh, lalu dia bangun dan melayani Yesus. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk perbuat. Dia menyelamatkan kita agar kita melayani dia. Dengan apa kita melayani dia? Dengan mengabarkan keselamatan kepada orang yang belum diselamatkan. Kita diselamatkan untuk melayani dia dengan membawa kabar baik kepada orang yang belum diselamatkan. Dia menyembuhkan kita agar kita membawa kuasa kesembuhan bagi orang yang sakit. Dia memberkati kita agar kita menjadi berkat. Dia membebaskan kita dari dosa untuk membawa kebebasan bagi orang-orang yang terikat oleh dosa. Amin. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup kita sepenuhnya milik Tuhan, dan kita pakai melayani Tuhan. Jadi kita semua adalah pelayan-pelayan Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Dapat kita baca bersama ayat ini. Siapakah kita ini? 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, itu di dalam hati manusia. Siapakah kita, saudaraku? Surat Kristus. Dikatakan di sini surat pujian yang tertulis. Jadi kita semua ditebus oleh Tuhan adalah surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Itulah kita. Di luar sana kita dibaca orang. Saudaraku, setiap orang percaya dipilih oleh Tuhan untuk melayani dalam bentuk apapun.
itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kita tahu pasti amanat agungnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku, ini merupakan perintah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Jadikan semua bangsa muridnya. Untuk mencapai tujuan ini, gak mungkin hanya di depan ini melayani. Untuk mencapai tujuan ini, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Di antaranya bersaksi kepada jiwa-jiwa tentang kebaikan Tuhan Yesus. Itulah pelayan. Haleluya. Melayani sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan, ya begitu. Mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Tadi kita sudah baca 10:45, ayat yang sama dituliskan Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, persis ayatnya ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selain itu, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan di dunia ini. Kita baca sama Efesus 2 ayat 10. Inilah yang dikatakan kepada kita, karena kita ini buatannya. Efesus 2 ayat 10. Bersama kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah untuk yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melayani sesama adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Alkitab menyatakan bahwa melayani sesama itulah wujud cinta kasih kita pada Tuhan, yang sudah mengampuni kita, yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Amin. Galatia 5:13 berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, ini dia, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Memang Tuhan memberikan kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk gak peduli dengan perintah Tuhan. Kita bisa memilih untuk menjadi egois, atau kita bisa memilih untuk melayani. Tetapi yang pasti, kasih Tuhan yang sudah dicurahkan dalam hati kita memotivasi kita, mendorong kita untuk melayani. Haleluya. Apa sikap kita dalam melayani Tuhan dan sesama? Tentunya pelayan terbesar yang pernah ada, siapa dia? Pelayan terbesar yang pernah ada siapa? Tuhan Yesus. Dialah pelayan terbesar yang pernah ada. Itu sebabnya kita harus mengikuti modelnya. Apa sih model Tuhan Yesus melayani? Bagaimana sikapnya melayani? Yang pertama, sikap mengasihi. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Jadi melayani itu adalah perwujudan kasih. Tidak ada pelayanan tanpa kasih, dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Apa saudaraku? Tidak mungkin mengasihi tanpa. Haleluya. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani. Memang setiap orang bisa melayani, namun pelayanan tanpa kasih, pelayanan tanpa sikap mengasihi, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, dan itu tidak berdampak. 1 Yohanes 4
Agak hilang-hilang suaranya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Jika kasih Tuhan yang tanpa syarat itu dan yang kekal selamanya itu mengisi hati kita, maka kita akan mampu mengasihi orang lain dengan kasih itu juga. Haleluya. Jadi motivasi pelayanan itu adalah kasih. Kita harus senantiasa termotivasi oleh kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam kita. Roma 5 ayat 5 berkata, sejak kita lahir baru sudah dicurahkan kasih itu. Dan kasih itulah yang membuat kita sabar. Haleluya. Kalau kita melayani seseorang agak jugul dia, bahasa kami di sana, kasih itu memampukan kita sabar. Katakan kiri kanannya, kasih itu memampukan aku sabar terhadapmu. Haleluya. Kasih itu memampukan kita murah hati. Kasih itu memampukan kita tidak sombong. Kalaupun mungkin agak-agak berhasil, kira-kira begitu. Kasih itu yang membuat kita tidak egois. Haleluya. 1 Korintus 13, karena itulah kasih. Dan kasih itu memberi, bukan menerima. Maka beri selalu kasih kepada orang. Marah pun dia kasihi aja. Sombong pun dia kasihi aja. Haleluya. Salurkan atau alirkan kasih Tuhan yang ada dalam hati kita. Jangan biarkan apapun menyumbat kasih Tuhan itu. Apa yang bisa menyumbatnya? Dosa. Sudah adanya kasih itu dicurahkan, tapi tersumbat, tercemar oleh semua kehendak daging, dosa, keegoisan, sehingga nggak bisa dialirkan. Dan hari ini firman Tuhan kepada kita, alirkan. Haleluya. Dan kasih itu no pura-pura. Apa saudaraku? Jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9-10 berkata begini. Lihat di layar saya baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Datang pun ke rumah Tuhan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Di mana saja, di sel group, saat berpapasan di jalan, jangan tunggu yang lain terlebih dahulu. Kalau semua saling, pasti sukacita. Amin. Saat Tuhan Yesus melayani di bumi selama 3,5 tahun, dia selalu berbelas kasihan terhadap orang banyak, nggak pilih-pilih. Terhadap orang banyak, siapapun dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Matius 9:36. Dan Yohanes 13:15 berkata, kita baca bersama Yohanes 13:15. Yohanes 13:15, 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, itu dia melayani Tuhan dan sesama. Yang pertama mengasihi. Haleluya. Masih di sini semua? Fokus. Jadi kalau ditanya bisa dijawab, itu fokus. Kalau ditanya kelabakan, itu nggak fokus. Haleluya. Nah, saudaraku, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, dialah teladan kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam melayani Tuhan dan sesama? Semangat yang menyala-nyala. Kita harus ingat, melayani Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Semakin melayani dengan sungguh-sungguh, maka semakin banyak rintangan yang datang.
baik dari dalam maupun dari luar, yang sering rintangan itu memang dapat melemahkan. Oleh karena itu sangat diperlukan sikap yang tetap bersemangat. Katakan, saya tetap bersemangat. Haleluya. Semangat merupakan bahan penggerak untuk terus maju. Roma 12:11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Jangan layani apa kata orang yang melemahkan kita. Jangan layani apa kata iblis yang melemahkan kita. Dia ejeknya aku lalu berhenti melayani. Jangan. Lalu berhenti bersaksi. Gak adanya direspon. Jangan berhenti. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang perlu. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan bersemangat. Karena ada upah yang menanti. 2 Tawarin 15 ayat 7 berkata begini, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kalau kita berusaha menolong orang, membawanya ke jalan yang baik, membawanya ke jalan Tuhan, menolong dia bebas dari dosanya, menunjukkan jalan yang benar, kalaupun tidak direspon, kalaupun mungkin saudaraku kita tidak dihargai, jangan lemah semangatmu. Katakan kiri kanan saudara, jangan pernah lemah semangatmu. Amin. Itu yang kedua, kita harus tetap pegang walau ada masalah, walau ada rintangan, walau ada tantangan, pelihara semangat. Yang ketiga, miliki ketabahan dalam kesesakan. Kenapa? Ada kalanya Tuhan izinkan, perhatikan. Bukan dari Tuhan, tapi ada kalanya Tuhan izinkan. Ketika kita sudah semangat melayani, sudah setia melayani, sudah setia beribadah, sudah lakukan perintah Tuhan, namun hidup masih mungkin dalam kekurangan, atau mungkin mengalami sakit penyakit, atau mungkin tidak dihargai dalam pelayanan. Dibutuhkan ketabahan dalam mengatasi masa-masa sukar seperti itu. Haleluya. Ketabahan adalah kunci untuk dapat melangkah maju meskipun terasa berat. Untuk itu kita harus, Roma 12:2 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Itu diperlukan. Itu sebabnya kita perlu tabah, karena memang selalu ada hal-hal yang mengganggu, menghalangi kita untuk maju. Poin keempat, memberkati dikala disakiti. Coba diucapkan kalimat ini, memberkati dikala disakiti. Bisa? Bisa kira-kira? Harus. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah membalas setiap perlakuan yang tidak menyenangkan. Panas dia langsung. Itu kecenderungan manusia kita. Kita harus melepaskan hak kita untuk membalas. Kenapa? Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 14 dan 19 berkata begini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan pernah mengutuk. Misalnya di jalan ada orang ngegas mobil kuat-kuat di samping saudara, saudara ucapkanlah kata-kata mutiara itu kutuk. Ya, kan kadang-kadang kita dengar, tapi bagian kita nggak Tuhan. Kalau kita dengar, mungkin kita salah di jalan. Lalu orang mengatakan kata-kata kutuk kepada kita, langsung patahkan. Haleluya. Nah saudaraku, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu sebabnya tulus saja mengasihi orang.
jahatnya kepada kita. Jangan kita yang membalas apa rencana piciknya dalam hidup kita. Mungkin saudara bertetangga, ya, ada orang gak suka usaha saudara, dibuatnya segala cara mematikan usaha saudara. Gak perlu dihiraukan itu. Tulus saja sama Tuhan. Tuhan membela. Saudaraku, akan ada orang-orang yang mengecewakan kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak kecewa. Sekali lagi saya ulangi, akan ada orang-orang yang mengecewakan kita dalam hidup ini, tapi kita memilih untuk tidak kecewa. Katakan, saya pilih untuk tidak kecewa. Ini banyak orang dekat biasanya mengecewakan. Suami istri, orang tua anak, sesama pelayan, famili, anggota keluarga dekat. Jangan harap semua baik-baik. Itu naif katanya. Jadi kalaupun ada yang mengecewakan, pilih untuk tidak kecewa. Yesus bahkan membasuh kaki Yudas. Siapa Yudas? Orang yang mengkhianatinya. Yohanes 13 ayat 2 berkata begini, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi sudah dibisikkan iblis, Yudas tahu dia akan mengkhianati Yesus yang di depannya sama-sama makan, dan Yesus tahu juga. Jadi sama-sama tahu duanya. Yudas pun tahu dia akan mengkhianati Yesus. Yesus pun tahu Yudas akan mengkhianati dia. Tetapi Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Wow. Hanya kasih-Nya yang memampukan kita. Tetap ramah terhadap orang yang tidak baik pada kita, yang mungkin mencelakai, yang mungkin mematikan usahamu, tetanggamu yang tidak baik kepadamu, ya, kolega bisnismu yang tidak baik kepadamu. Tapi dengan itulah kita bisa menyatakan Yesus itu baik. Saudaraku, Yudas menjatuhkan Yesus, tapi Yesus tetap melayaninya. Ingat, akan ada orang-orang yang menjatuhkan kita, tapi jangan biarkan itu membawa kita menjauh dari sukacita dan dari melayani Tuhan dan sesama. Banyak orang yang dikecewakan dan akhirnya mundur. Bahkan saudaraku butuh waktu lama untuk memulihkannya. Jangan kita itu. Amin. Banyak orang yang dikecewakan dan mundur, dan kemudian lama memulihkannya. Jangan sampai saya dan saudara itu. Itu sebabnya. Bagaimana supaya jangan berlama-lama dalam kekecewaan itu? Fokus mata, hati, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Maka tidak akan kecewa, maka tidak akan ada tawar hati, maka tidak akan ada kepahitan. Haleluya. Minggu lalu kita belajar fokus. Kalau fokus kita kepada orang yang sangat tidak baik pada kita, disitulah muncul pahit. Kalau sudah pahit, berdoa pun gak bisa lagi. Kalau berdoa gak bisa lagi, apapun berantakan. Gak lama itu. Itulah tujuan setan. Jadi harus kita kenali. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, tetap mengasihi, tetap melayani, tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Semalam kami di Muda Mudi menonton sebuah film. Ya, Do You Believe itu judulnya. Apakah kamu percaya? Saudaraku, seorang anak Tuhan yang jalan ke sana kemari membawa salib, dan dia menawarkan kepada orang-orang, adakah kau percaya kepada salib Yesus? Ya, aku seorang pendeta, kata seorang pendeta. Bukan soal pendeta, tapi percayakah kau kuasa salib itu? Ada orang perampok, didatanginya, dilihatnya orang itu mau merampok, tapi dia tunjukkan lagi salib. Adakah kau percaya pada salib?
mau ditembak dia, kutembak kau sekarang, katanya. Aku akan berdoa untukmu, kata yang anak Tuhan itu. Gak takut kau mati, katanya. Aku kalau mati ke surga, katanya. Gak jadi ditembak. Saudaraku, begitulah melayani. Apapun dibuat orang, tetap layani. Tetap beritakan Injil. Haleluya. Nah, selain 4 sikap itu tadi, hal yang perlu diperhatikan dalam melayani Tuhan dan sesama, kita harus tahu bahwa ukuran kesuksesan dalam melayani itu, kesuksesan pelayanan kita tidak diukur oleh seberapa banyak harta kita, tidak diukur oleh berapa mobil kita, berapa rumah kita, tetapi berapa besar pengorbanan yang sudah kita berikan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, yang lemah, yang hina, yang miskin. Haleluya. 2 Korintus 12:15 Paulus berkata begini, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Wah, inilah ukuran pelayanan yang benar. Haleluya. Aku suka mengorbankan milikku. Katakan, aku suka mengorbankan milikku. Suka atau tidak suka, lakukan saja, men. Tetapi itulah yang benar. Jadi jangan diukur dari ini miskin ini, gak betul hidupnya ini, jangan. Mungkin ada saatnya Tuhan akan mengangkat orang itu, amin. Namanya pendeta, kekurangannya, gak betul itu, jangan diukur dari situ. Haleluya. Saudaraku, pendeta memang serba salah, kurang salah, lebih salah. Tetapi begitu pun tetaplah kita melayani Tuhan. Sikap apa lagi saudaraku yang perlu kita perhatikan? Otoritas pelayanan adalah penundukan diri. Yakobus 4 ayat 7 berkata begini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan iblis akan lari daripadamu. Ini penting dalam melayani. Belajar tunduk pada Tuhan dan firman-Nya. Belajar tunduk pada gembala atau pemimpin. Belajar tunduk pada orang tua kita di dalam Tuhan. Sepanjang itu sesuai firman. Dengan demikian kita akan punya otoritas mengusirkan semua pekerjaan setan dari hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itu otoritas pelayanan. Selanjutnya, tujuan pelayanan itu adalah memuliakan Tuhan. Tujuan kita bersaksi, tujuan kita menolong orang adalah memuliakan, bukan cari nama, bukan untuk terkenal, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kalau mungkin pun ada orang memuji kita, hebat kali kau ya, banyak kali korbanmu misalnya. Hebat kali kau ya, bisa bertobat, bisa nangis jiwa itu kau buat misalnya. Saudaraku, alihkan pujian yang orang berikan itu hanya kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, karena semua itu dari Dia. Yohanes 3:30 berkata, biarlah kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Jangan di dalam hati berkata, memang gak diucapkan, itulah hebatku itu, enggak. Tapi katakan, semua karena Tuhan. Aku ada hari ini semua karena Tuhan. Berkat ini ada hari ini semua karena Tuhan. Ingatlah saudaraku, segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakannya untuk kita. Yesaya 26:12 berkata, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi bukan karena kuat kita, amin. Kemudian kehormatan dalam melayani adalah bertumbuh dalam kekudusan. Dan ini yang tahu hanya Tuhan dan saudara. Bisa pakai topeng. Jadi kekudusan ini
hanya Tuhan yang tahu dan kita sendiri. Mungkin bolehlah karena tadi dibaca orang kita, bisa saja. Tapi luaran itu, saudaraku, mungkin beda. Itu sebabnya kejar kekudusan. Katakan kiri kanan saudara, kejar kekudusan. Amin. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, kata firman. Dan untuk bertumbuh dalam kekudusan, hanya saudaraku, kita harus penuh dengan firman. Karena firman Tuhan yang membersihkan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 3 dan Yohanes 17 ayat 7 ada di warta Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang menguduskan kita. Untuk bertumbuh dalam kekudusan penuh dengan doa. Karena doa membuat kita menang dalam peperangan. Doa menghasilkan kuasa dan damai sejahtera. Doa membuka pintu sorga. Doa mengubah keadaan. Doa mengubah kutuk jadi berkat. Itu yang biasa kita nyanyikan ya. Doa Yabes, kiranya kau memberkati aku Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Doa mengubah kutuk jadi berkat. Jadi sukalah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Kemudian bertumbuh dalam kekudusan, kita harus selalu penuh dengan pujian penyembahan. Maka tadi para tim pujian penyembahan berusaha mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai dalam Tuhan. Karena dalam pujian penyembahan tembok bisa roboh. Tembok apa yang menghalangi berkat Tuhan atas kita? Dalam pujian penyembahan musuh-musuh terpukul kalah. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan di segala situasi. Haleluya. Bertumbuh dalam kekudusan, penuh dengan Roh Kudus. Karena Dia yang mengurapi kita, amin. Dia yang mengurapi kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terhilang. Dia yang mengurapi kita kala kita berdoa bagi orang sakit. Saudaraku, dalam Lukas 18-19 ayat-ayatnya ada di warta saudara. Firman Tuhan berkata, saudaraku, Dia yang memberikan kita untuk menahan kekuatan musuh dan tidak ada yang membahayakan kita. Dan yang terakhir, poin hari ini persoalan hidup atau mati. Ini persoalan hidup atau mati. Melayani ini maksud saya. Tidak semua hal yang kita hadapi di dunia ini persoalan hidup atau mati. Ada hidup ini pilihannya bijaksana atau bodoh. Kalau bodoh pilihan kita, ya mungkin kita bisa mengalami masalah. Ada keputusan hidup soal benar atau salah. Itu kalau anak sekolah pun ada pilihan-pilihannya, benar atau salah. Kalau banyak salahnya, sedikit nilainya. Ada hal keputusan kita soal menang atau kalah. Tapi yang paling benar adalah keputusan itu soal hidup atau mati. Kita baca dulu ayat terakhir ini. 2 ayat terakhir lah. Yohanes 5 ayat 24. Masih sabar 2-3 menit lagi? Yohanes 5 ayat 24. Sama-sama. 1, 2, 3. Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tetapi barang siapa tidak menerima aku, itu lanjutannya kan? Di ayat berikutnya, dia akan tetap berada dalam penghakiman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi hal percaya atau menolak Yesus, itulah soal keputusan hidup atau mati. Karena itulah sebabnya kenapa kita harus sungguh-sungguh menginjil. Kenapa kita harus sungguh-sungguh melayani jiwa. Kenapa kita sungguh-sungguh mengatasi semua hal supaya kita bisa menyelamatkan jiwa itu. Karena pada waktu kita pergi melayani, pada waktu kita pergi memberitakan Injil, meskipun berat keadaannya, meskipun susah, tapi karena ini soal kekekalan, soal hidup atau mati jiwa-jiwa, maka kita tidak akan mundur.
Paulus berkata, ini ayat terakhir, 1 Korintus 9:16. Ini ayat kesukaan Opung Tisa, saya suka juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kalimat berikut ini gak enak. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa begini? Karena memang menginjil itu adalah soal hidup mati jiwa-jiwa. Kalau nggak dia terima Yesus kemana? Neraka. Itu dia. Maka sampai muncul ayat ini. Gak bisa nggak menginjil. Gak bisa nggak melayani jiwa. Haleluya. Tetapi dalam 2 Korintus 2:16b Paulus bertanya, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Siapa yang sanggup melakukan itu? Celaka aku kalau nggak nginjil. Siapa yang sanggup? 2 Korintus 3:5 jawabannya, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi jangan takut. Kadang-kadang kita merasa tidak sanggup. Secara manusia kita tidak sanggup. Kenapa? Banyak yang harus kita urus. Banyak yang harus kita pikirkan. Itu tugas pendeta lah itu. Itu tugas pelayan-pelayan lah itu. Namun karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, tidak mungkin kita untuk tidak melayani. Haleluya. Itu dia. Karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, tidak mungkin kita tutup mulut. Kalau kita lihat orang sakit, tergerak hati untuk mendoakannya. Kita lihat orang berdosa, tergerak hati membawa kabar baik kepadanya. Kita lihat orang gak benar jalannya, kita tergerak meluruskan jalannya dan bawa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah kita semua dipenuhi kasih Tuhan, sehingga setiap kali kita melihat orang, setiap kali kita melihat orang lain, walau menjengkelkan, walau tidak baik kepada kita, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Itulah juga yang kami lihat di film semalam. Walau dia berusaha membunuh orang itu, tapi dia tetap berkata, aku mendoakanmu supaya kau selamat. Saya rindu mudah-mudi yang melihat film itu benar-benar hidupnya peduli pada orang lain. Dan saya beritakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, untuk itulah kita hidup. Kenapa masih hidup kita? 4 juta lebih orang mati karena COVID, tapi engkau hidup. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan pakai hanya untuk diri sendiri. Dan itu dapat kita lakukan karena kasih dari surga.